Semangat pagi Sobat Saham Indonesia, Stock for Indonesia Channel hadir kembali dengan berita saham terbaru. Simak sampai habis update berita dari berita saham-saham terkini. Kita awali hari ini dengan berita dari Wall Street ya, yang 4 hari beruntun itu turun. Nah, Nasdaq-nya aja jatuh 1,7% nih menjelang laporan pekerjaan Oktober ya. Ini rinciannya: Dow Jones turunnya 0,46%, S&P turun 1,03%, dan Nasdaq turun 1,96%. Nah, semoga aja hari ini nggak merembet ke IHSG ya, karena kemarin udah bagus tuh, udah menguat, ditutup menguat 0,27% IHSG nih. Asing banyak mengoleksi saham-saham ini. Yang paling banyak di buy ini ada BBRI, kemudian BBCA, TKIM, Akra, BBNI, SRTG, INDF, SMGR, SMDR, dan ITMG didominasi oleh bank dan sektor energi. Lalu ada saham-saham juga nih yang dilepas tentunya. Nah, apa aja sih? Di antaranya ada Telkom, BRMS, BMRI, Antam, Mika, TOWR, HMSP, ASI, ACES, dan PTPS. Nah, sementara ada beberapa peristiwa nih yang terjadi dalam negeri kemarin ya, terutama pengumuman dari Bu Sri Mulyani ya mengenai cukai ini. Cukai resmi naik 10%, siap-siap 2023 harga rokok makin mahal. Aduh, naik lagi ya, kasihan nih produsen rokoknya HMSP, Gudang Garam, WIM ya, ITIK ya, yang akhirnya mereka kadang-kadang nggak tega untuk menaikkan harga sesuai dengan kenaikan harga cukai ya. Akhirnya bebannya makin banyak dan menggerus laba gitu. Nah, terutama juga ini ada tarif cukai rokok elektrik juga nih, malah naiknya 15%. Jadi banyak yang beralih ke rokok elektrik, nyatanya kena pajak juga gitu. Oke, berikutnya mengenai CPO nih, pembebasan pungutan ekspor diperpanjang, emiten perkebunan makin cuan ya. Ini juga dibuktikan beberapa laporan keuangan beberapa emiten sawit ya, terutama itu banyak sekali yang naik banyak. Ada sih yang rugi tapi mayoritasnya untung gitu ya. Ini beritanya berbalik ya, kalau mengenai rokok sentimennya negatif, kalau mengenai perkebunan ya sawit sentimennya positif. Nah, ini pembebasan ini akan diperpanjang nih sampai nanti Desember tahun ini. Oke, nah berikutnya ini kabar yang kurang bagus lagi buat perbankan ya. Bila tidak memenuhi modal inti, OJK bakal merger paksa perbankan. Nah, modal intinya 3 triliun. Kalau kurang dari itu nanti akan dipaksa tuh di merger ini jadi ini ya, yang digabung-gabung gitu ya. Oke, berikutnya akhiri ini kita ke komoditi ya. Mengakhiri penguatan 3 hari beruntun, harga CPO akhirnya melorot. Habis naik karena musimnya bagus ya, musim curah hujan yang tinggi ya kan. Nah, sekarang ini CPO-nya akhirnya melorot juga. Lalu setelah itu ada apa nih? Batu bara. Nah, negara Cina dan India nih harga batu baranya ambruk 5% lebih. Aduh, ambruknya lumayan ya, 5% lebih. Nah, kenapa sih kok gara-gara Cina sama India? Ini dia penjelasannya. Jadi di Cina itu kan sekarang lagi musim Covid lagi, jadi adanya lockdown di Cina ya kan. Kemudian kalau dari India itu ada proyeksi menurunnya impor batu bara dari India. Jadi hingga melemahnya harga gas gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya harga batu baranya anjlok. Sementara untuk harga minyak mentah juga ini sama nih nasibnya, tergelincir 2% di tengah kekhawatiran permintaan Cina gitu. Jadi Cina ini karena ada masalah tadi sama Covid, akhirnya permintaannya jadi menurun. Nah, akhirnya harga minyaknya jadi ikut turun deh. Sama juga nih harga emas juga. Harga emasnya juga turun ya. Nah, nada hawkish, the Fed angkat dolar dan US Treasury. Jadi dolarnya menguat nih, akhirnya emasnya jadinya ikut turun gitu, malah berbalik ya. Nah, itu dia kabar komoditi hari ini. Oke, kita tinggalkan komoditi, kita beralih ke kabar emiten. Yang pertama kita ke perbankan dulu nih. Ada Bank Mandiri yang akhirnya ada soal wacana stock split. Idealnya 1/3 atau berapa ya? Nah, kalau menurut saya sih minimal 1/3
3 ya, karena sekarang harganya kan udah 10 ribuan nih, banding 1 banding 3 aja udah 300 ribuan. Itu kalau misalnya 1 banding 5 mungkin lebih bagus ya, jadi lebih terjangkau ya. Tapi kalau 1 banding 2 menurut saya kurang efektif karena harganya ke 5 ribuan. Untuk nanti ke 10 ribu tuh saya rasa nggak terlalu lama ya. Bentar lagi kalau misalnya dari 5 ribu akan ke 10 ribu tuh butuh waktu yang nggak terlalu lama, jadi kurang efektif gitu. Biar lebih liquid, biar lebih terjangkau harganya buat kita investor retail nih yang suka harga-harga murah ya kan. Nah, kita tuh tepat banget nih ya, kita dukung aja deh wacana stock split dari BMRI. Ada yang stock split, ada ini yang lagi meluncurkan kartu kredit serba digital yang bisa dikelola langsung dari aplikasi. Ini dia Bank BTN ya, lewat Jenius ya. Jenius ini luar biasa nih perkembangannya ya, makin banyak nasabah BTPN dari Jenius. Nah, sekarang malah lebih inovatif lagi ya, meluncurkan kartu kredit dari kartu kredit digital. Berikutnya dari Bank Syariah Indonesia, BSI dan Pelni kolaborasi. BSI ini sekarang lagi rajin kolaborasi ya, kemarin dengan Bank Riyadh nih di Arab Saudi, sekarang sama Pelni kolaborasi lagi. Apa sih kerjasamanya ini? Ya, kerjasamanya ya dalam pemanfaatan produk pendanaan seperti giro ya. Giro kan macam-macam ya, ada giro rupiah dan falas, ada giro wadiah, ada giro mudharabah, kemudian ada deposito, pemanfaatan layanan jasa dan produk treasury, kustodion, pasar global, trade finance, cash management system. Nah, banyak sekali nih yang bisa diajak kerjasama dengan Pelni. Next kita ke Amar ya, ke Amar Bank nih kabarnya kurang bagus ya, menyedihkan ya di kuartal ketiga tahun ini. Akhirnya yang kapan lalu laba nih sekarang menjadi rugi 172,86 miliar. Angka ini ngedrop ya 30% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang masih laba 565 juta. Walaupun labanya nggak banyak ya, tapi kalau dari laba ke rugi sangat disayangkan ya. Cuman mungkin setelah ini ya dengan berbagai macam yang akan dilaksanakan, bentar lagi kan tentang isu ya Amar Bank ya. Nah, moga aja nih bisa memperbaiki kinerjanya juga nih, nanti dapat pendanaan baru ya dari raih isu. Oke, berikutnya dari CIMB Niaga nih, yang kini memiliki transaksi pembayaran di Alipay dan WeChat Pay. Buat kita nih yang senang pakai WeChat ya, kita bisa memanfaatkan transaksi di CIMB Niaga ya. Sekarang udah kerjasama nih. Oke, semoga bisa menambah pundi-pundi ya, pundi-pundi cuan nih buat CIMB Niaga setelah ini. Berikutnya yaitu dari BPKP. Nah, ini berita buruk lagi nih ya. BPKP memutuskan untuk menutup 80 cabang pada tahun ini. 80 tuh nggak sedikit ya cabang bank, tutup 5 aja tuh sudah kita jadi bertanya-tanya gitu kenapa ditutup ya. Tapi ini 80, tapi mungkin ini tujuannya bagus untuk jangka panjang ya, artinya mengurangi beban. Dirasa 80 cabang ini mungkin kurang efektif ya untuk kinerjanya, menambah beban perusahaan, akhirnya diputus aja. Nah, nanti bisa mengurangi rugi nih barangkali ya kan. Ya, semoga aja setelah ini kinerjanya semakin membaik BPKP. Oke, sekarang kita ngomongin tentang emiten perkebunan ya, terutama sawit nih. Ada Sampurna Agro atau SGRO yang menebar dividen interim 163,67 miliar rupiah. Nah, simak nih jadwalnya ya. Nah, untuk masa kumdate-nya ini di pasar reguler dan negosiasi itu 11 November, bentar lagi, seminggu lagi ya. Nah, kalau di ex dividen di pasar reguler itu dan negosiasi 14 November. Nah, ini Rp90 per saham, artinya 9.000 per lot ya berarti. Berikutnya ada dari TBLA Tunas Baru Lampung yang siap pasok kebutuhan bahan bakar nabati B40. TBLA ini terkenal juga dengan ini yang produksi biodiesel yang siap ya. Selain dari emitennya JAR yang punya Haji Isam ya, TBLA juga produksi untuk biodiesel. Nah, kali ini menyatakan bahwa akan siap nih untuk memasarkan B40-nya gitu ya. Lanjut ke PNGO. Untuk investasi, Hasan Tantri tambah kepemilikan saham Pinanggo Utama. PNGO ini juga sawit ya. Jadi komisaris dan pemegang saham pengendalinya itu Pak Hasan Tantri ini menambah lagi nih kepemilikannya. Jadi semakin yakin dengan perusahaan dimilikinya ya. Nah, ini dia datanya. Jadi saat ini saham beliau itu 19,5% dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 19,45%, hanya beda 0,05% saja.
Nah, jadi sampai PNGO ini kan jarang mungkin didengar ya buat teman-teman ya yang baru terutama. Nah, ini bergerak dalam industri kelapa sawit dan karet. Tidak hanya sawit ya, tapi karet juga. Nah, perusahaan ini didirikan udah lama banget, tahun 79 ya. Jadi udah malang melintang di dunia perkebunan. Dan kabar bagusnya PNGO ini akan membagikan dividen interim nih. Ya, ini dia jadwalnya. Dividennya itu sebesar Rp50 per saham, artinya 5.000 per lot ya. Nah, ini jadwalnya itu di date-nya itu di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 11 November sama nih, jadi 11 November ya. Nah, kemudian ex dividennya di pasar reguler pasar negosiasi tanggal 14 November. Recording date-nya tanggal 15 November. Nah, oke, itu dia dari PNGO. Selanjutnya kita ke pertambangan. Yang pertama kabar bagus dulu nih dari MDKA ya, Entitas Merdeka Koper teken kontrak jasa pertambangan 325 miliar. Nah, ini gede nih. Semoga setelah ini bisa memperbaiki, mendatangkan pundi-pundi ya pendapatan ya, sama meningkatkan laba bersih dari MDKA. Oke, kita tinggalkan MDKA. Berikutnya ada PSAB, sama-sama emasnya dan ini saling terafiliasi ya. Melunasi hutang obligasi PSAB terbitkan MTN senilai 400 miliar. MTN yaitu medium term note ya. Jadi semoga aja PSAB ini habis ini berarti hutangnya berkurang, udah dilunasi nih. Nah, oke, kemudian dari pertambangan emas kita ke BP ya, melonggarkan dominasi Indo Tambang Perkasa divestasi 1,21 miliar lembar saham nih. Jadi kepemilikan dari Indo Tambang untuk saham BP ini dikurangi nih, lumayan pengurangannya ya, banyak ya. Ini dia rinciannya. Jadi kepemilikan sahamnya tuh berkurang sekitar 2,1% ya. Sekarang menjadi 21,47%. Sebelumnya itu ada 23,57% nih sahamnya di BP. Oke deh, walaupun ditinggalkan oleh salah satu pemilik sahamnya, semoga masih banyak ya pemilik saham yang lain yang berminat di saham BP. Berikutnya ada BRPT Barito Pasifik yang mengobral saham bonus 392,50 juta lembar saham. Nah, enak nih buat siapa aja nih yang pengen dapat saham bonus ya. Saham bonusnya ini akan dijadwalkan nih. Ini dia jadwalnya pada tanggal siapa yang ini date-nya itu pada masih lama ya, Desember. Tepatnya di tanggal 19 Desember 2020. Jadi yang masih memegang saham BRPT ini sampai tanggal 19 nanti Desember tuh nanti dapat saham bonus gitu. Saham bonusnya otomatis bisa diuangkan ya. Gitu. Oke. Berikutnya kita ngomongin emiten industri ya. Jadi ada GDST ini yang penjualan dari Gunawan Dianjaya naik 74,8% menjadi 1,95 triliun rupiah. Ini penjualannya ya yang naik 74%. Nah, bagaimana nih dengan laba bersihnya? Laba bersihnya ini juga meningkat. Tahun lalu tuh masih rugi. Nah, tapi saat ini udah untung nih. Untungnya 217 miliar. Nah, selamat ya buat GDST. Berikutnya yaitu dari Boga nih. Ini juga naiknya 74% nih labanya ya. Bintang Auto atau Boga mengantongi laba 16,25 miliar per September. Nah, kalau tadi pendapatannya dari GDST naik 70-an sekian persen, ini labanya nih malahan naik 74% nih Boga. Oke, Boga ini naiknya 74%. Sebelumnya itu cuma 9,29 miliar aja ya keuntungannya, sekarang udah naik lumayan. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih, Boga ini bergerak di bidang apa? Ternyata bergerak dalam bidang perdagangan dan investasi pada anak perusahaan yang bergerak di bidang penjualan suku cadang otomotif, layanan perawatan dan perbaikan dan penyewaan kendaraan ya, ini berhubungan dengan kendaraan ya Boga. Oke, berikutnya ke industri yang lain yaitu Impact Pratama atau IMPC ya. IMPC ini diserok nih sahamnya oleh Janto Salim ya, banyak nih. Jadi diseroknya di harga 3.410 sampai 3.430-nya per lembar saham. Oke, ini dilakukan di tanggal 27 sampai 28 kemarin ya untuk serok sahamnya ya. Jadi sekarang mengeluarkan dananya itu sekitar 513 juta ya serok sahamnya ini. Oke, semoga aja deh semakin naik ya setelah ini saham IMPC. Nah, yang belum tahu IMPC ini apa, ini adalah produsen dan distributor bahan bangunan dan plastik
Ya, perusahaan beroperasi udah lama banget, tahun 1982, udah 40 tahun yang lalu ya, kantornya di Jakarta. Ngomongin soal plastik nih, ada saham yang bergerak di bidang produksi kemasan plastik dan tisu steril yang IPO, yaitu PDPP. Nah, pendiri Agung Sedayu Group ini menjadi investor strategis ya. Ini investor jumbo nih ke PDPP. Nah, saat ini nanti akan listing ya tanggal 7 November, 3 hari lagi PDPP ini. Dan PDPP masuk efek syariah. Buat teman-teman yang mengincar saham-saham syariah nih, boleh dimasukkan watchlist ya, sambil nanti dianalisa ulang nih. Kalau untuk investasi dilihat fundamentalnya ya. Oke, berikutnya masih dari dunia industri, ada pendapatan yang meningkat lagi nih. Ada Raihan Asia Pacific Fiber atau POLI yang mencapai peningkatan pendapatan hingga September. POLI ini juga emiten yang berhasil membalikkan dari rugi ke laba ya. Jadi tahun sebelumnya itu di periode yang sama itu merugi. Nah, meruginya lumayan nih, 3,52 juta US dollar. Tapi di kuartal 3 tahun ini itu naik gitu. Jadi akhirnya menjadi laba. Dan yang belum tahu POLI ini bergerak di bidang apa, ini adalah produsen polyester ya. Perusahaan memproduksi PTA atau pure terephthalic acid atau chip polyester, serat stapel polyester, dan benang filamen polyester. Perusahaan ini memulai produksinya juga sama udah lama, tahun 86. Produk ini juga banyak diekspor juga ya ke luar negeri ternyata. Ada dipasarkan ke Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan Timur Tengah. Mungkin ini ya yang permintaan dari luar negeri juga masih banyak, jadi akhirnya meningkat. Nah, ngomongin soal benang, kita ke PBRX nih yang beberapa hari ini naiknya lumayan ya, lumayan sampai ke 100 lebih gitu. Bahkan sekarang hari ini udah naik lagi gitu. Tapi sayangnya ini perusahaannya merugi ya, menukik 32% laba Pan Brother atau PBRX. Di kuartal ketiga ini tersisa hanya 12,87 US dollar. Ini nukiknya lumayan ya, labanya 32%. Next, kita ngomongin saham konstruksi ini. Ada Wika Wijaya Karya yang eksekusi proyek pengembangan bandara Hamnadim 2 triliun. Ini bandara yang ada di Batam ya. Jadi ini mulai proses renovasi ya, senilainya 2,18 triliun ya. Semoga lancar aja ya, dan bisa memperbaiki, menambah pendapatan dari Wika. Ada konstruksi, kita jadi ingat semen ya. Ini dari SMGR yang akhirnya menawarkan PEG ISU 1,07 miliar lembar saham. Pada musim PEG ISU dan SMGR ikut-ikutan nih. Ini saham barunya nanti seri B dibekali dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Dimana jumlah lembar sahamnya itu nanti mewakili 18,04% dari modal yang ditempatkan. Lumayan banyak ya nanti nambahnya ya. Berikutnya kita ke properti. Pertama ada Asri nih, di mana penjualan rumah susun Topang Asri mencetak laba 106 miliar pada akhir September 2022. Laba aslinya naik ya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, itu masih rugi 138 miliar, tapi tahun ini jadi laba. Hal ini berbanding terbalik nih dengan LPKR yang malah membengkak 236%, banyak banget nih. Ruginya itu bisa mencapai 1,9 triliun. Wow. Jadi di tahun lalu di periode yang sama itu ruginya itu 573 miliar, tapi di kuartal 3 tahun ini itu udah hampir 2 triliun. Ini parah banget ya. Jadi memang dari segi pendapatan ini memang turun. Nah, bagaimana dengan Pakuwon Jati PWON ya? Ternyata sama nasibnya dengan Asri. Nah, ini PWN membukukan laba 1,19 triliun pada kuartal 3. Yang tadi rugi LPKR, yang PWN malah untung triliunan ya. Ini meningkatnya 18% lebih untuk laba bersihnya. Pendapatannya ini meningkatnya 36%. Selanjutnya kita ke mall-mall nih ya. Hapus kerugian, ini juga kabar bagus nih dari MAPA ya. MAP mengantongi laba 803,8 miliar di kuartal ketiga tahun ini. Nah, ini penjualannya memang tumbuhnya lumayan 79,6%. Akhirnya membuat labanya naik signifikan. Laba bersihnya naik 50 kali lipat ya, karena ada perbandingan yang lebih rendah pada tahun 2021. Nah, ini perusahaan malah menambahkan 49 gerai selama kuartal ketiga, termasuk ada Foot Locker, Converse, ya ada
Cross, New Balance, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke dunia penerbangan nih. Ada Garuda ya yang mencatatkan laba bersih terbang menjadi 58 triliun di kuartal ketiga. Ini melebihi yaitu emiten perusahaan-perusahaan besar ya, bahkan melebihi BCA nih laba bersihnya. Padahal dulu-dulunya rugi. Kira-kira nih penyebabnya apa sih yang menyebabkan Garuda ini terbang jadi 58 triliun? Yuk kita cek. Ternyata dari restrukturisasi hutang ya. Restrukturisasi hutang aja udah 2,85 miliar ya kan. Nah, keuntungannya itu ada 1,3 miliar ya. Ini gede banget ya. Secara 58 triliun adalah 3,7 miliar gitu. Oke deh. Ya, walaupun bukan dari segi kinerja, tapi semoga aja ini bisa memperbaiki kinerja dari Garuda ke depannya. Oke, Garuda ini dulu kan pemimpinnya ada Yeni Wahid. Nah, Yeni Wahid sekarang ada di WIRG nih. Laba bersihnya ternyata melesat 187,6% saat ini. Luar biasa, ini saham teknologi ya. Dari segi pendapatannya itu naik 179,36%. Kalau teknologi ini enaknya itu untuk biaya-biayanya nggak terlalu banyak ya. Mungkin di depan aja di awal saat merintis ya. Tapi kalau udah jalan gitu kan nggak terlalu banyak butuh karyawan ya kalau untuk teknologi. Nah, ini sangat membantu ya. Apalagi kalau banyak project gitu. Nah, akhirnya nih membuka laba kotornya itu naiknya lumayan 159% gitu. Oke, selamat untuk WIRG ya. Laba bersihnya naik 187%. Kita ke makanan nih, PT Mayora Indah Tbk atau MYOR serap 915 miliar capek untuk ekspansi pabrik. Jadi ada belanja modal ya. Ini untuk pabriknya, pabrik wafer dan biskuit. Wah, habis ini wafer dan biskuitnya mungkin variannya ditambah ya. Ini bagus, enak-enak ya rasanya ya. Jadi laris. Nah, dari Mior kita ke bir nih, ada MLBI, penjualan minuman beralkohol mendominasi. MLBI catat laba 606 miliar dan akhirnya menebar dividen senilai 90 miliar. Kalau bir kita jadi ingat bar ya. Bar ini dari punyanya artis Wulan Guritno ya, emitennya Lucy. Nah, cuci gudang Calvin Asia ini melego sahamnya. Lumayan banyak juga nih, 56,42 juta lembar saham. Ya, dinilai dihargai Rp187 per lembar. Dari penjualan itu akhirnya mendapatkan dana 10 miliar sekian, 10 miliar rupiah. Oke, semoga Lucy habis ini disarak lagi sahamnya ya oleh para investor-investor kelas kakap ya, biar jumbo nih pembeliannya ya, akhirnya bisa mengerek harga sahamnya. Berikutnya yaitu kita ngomongin TV nih. Pemerintah mencabut izin TV MNC Group dan Viva Group ogah pindah ke digital ya. Masyarakat ini juga ogah pindah, gak semuanya ya mampu untuk pindah ke digital gitu, perlu penyesuaian juga gitu. Kalau dicabut kira-kira bagaimana ya, karena sampai saat ini tuh masih mensiarkan secara analog ya, TV analognya gitu ya. Semoga aja ada solusi terbaik setelah ini. Selanjutnya di dunia kesehatan nih, ada MTMH yang mengalami pengerosotan ya, perosotan laba bersih ya, merosotnya itu 79%. Lumayan nih. Berdasarkan laporan keuangannya tuh dari pendapatannya aja itu merosot 76%. Akhirnya laba kotornya juga ikut anjlok 52% gitu. Ya, ekuitasnya juga tuh sebenarnya dari segi ekuitasnya melesat sih 52% gitu. Cuman ya akhirnya karena pendapatannya turun, labanya juga ikut turun gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, MTMH ini emiten apa? MTMH ini adalah bergerak dalam bidang penyedia layanan kesehatan dengan fokus pada layanan onkologi dan kardiovaskular. Melalui 4 anak perusahaannya, Perseroan mengoperasikan 6 rumah sakit swasta di Medan. Ada di Jakarta juga, Tangerang dan juga Bali. Jadi ini ada rumah sakitnya ya. Nah, perusahaan sendiri itu sebenarnya udah ya lumayan sih, 2010, nggak terlalu lama juga nggak terlalu ini ya singkat ya. Nah, oke, masih di dunia kesehatan ya, ada PH atau Vapros yang menggandeng perusahaan Korea Selatan untuk menjalin kerjasama ekspor impor. Ini adalah kabar yang bagus ya. Tadi ada kabar yang kurang bagus, sekarang ada kabar bagus nih dari PH. Oke, semoga kerjasama ini jadi semakin mempererat dan meningkatkan kinerja dari PH itu sendiri.
Oke, Sobat Saham Indonesia, berikutnya ini ada beberapa informasi aksi korporasi. Ini kita sudah sediakan di grup forum trader dan investor SFI di Telegram ya, untuk member dari komunitas Stock for Indonesia atau SFI. Nah, contohnya ini ada perusahaan yang emiten yang mau melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Ada WIM ya, Wismilak Inti Makmur di Surabaya. Nah, berikutnya kemudian ada lagi nih perusahaan yang mau bagi dividen yang tadi udah kita bahas ya, ada PNGO dan SGRO, dua-duanya ini perusahaan sawit. Nah, itu dia. Selain aksi korporasi juga banyak informasi yang kita dapatkan di grup, maupun kita juga ada Zoom setiap minggu ya, setiap hari Jumat malam, dan kadang-kadang di weekend juga kita ada Zoom gitu. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.